Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Warga Digital. Di kesempatan kali ini kami akan berbagi sedikit informasi terkait dengan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Selamat datang juga Bapak Ibu yang baru bergabung di channel kami dan baru menemukan channel ini. Silakan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kami, yaitu dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk notifikasi atau tombol loncengnya juga diaktifkan sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, di sini kami akan membahas pembahasannya terkait dengan pengangkatan atau pendataan non-ASN di lingkungan pemerintah tahun 2022 ini. Dan kemudian ini akan diterapkan nanti di akhir ataupun di awal tahun 2023 kemungkinan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini dari dasar hukumnya pelaksanaan pendataan non-ASN, yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini untuk nomor 49 tahun 2018 tentang P3K. Kemudian Surat Menteri Pan RB nomor B185 tahun 2022 tanggal 31 Mei tahun 2022 ini tentang status kepegawaian lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga di sini ada Surat Menteri Pan RB nomor B1511 MSM 0100 2022 tanggal 20 Juli 2022, yaitu tentang pendataan tenaga non ASN lingkungan instansi pemerintah. Ini adalah dasar hukumnya Bapak Ibu untuk pelaksanaan pendataan non-ASN. Jadi ada 3 dasar hukum yang dipakai untuk pendataan non-ASN tahun 2022 ini. Nah, untuk peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 itu manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini yaitu pasal 96 itu PPK dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau non-PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Nah, kemudian poin 2 larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non PNS dan atau non P3K. PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non PNS atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi dari pasal ini bisa kita lihat bahwa PPK itu tidak memperbolehkan untuk mengangkat pegawai PNS maupun non PNS untuk mengisi jabatan ASN. Nah, di sini P3K itu di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk garis besarnya. Kemudian untuk pasal 99 sini, bagi pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural, kemudian instansi pemerintah menerapkan BLU atau Badan Layanan Umum dan atau Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru masih tetap dapat melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Nah, ini untuk pasal 99. Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural. Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sebelum diundangkan peraturan pemerintah. Ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Kemudian tindak lanjut dari PP 49 tahun 2018 mengatasi status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah. Di sini nomor B185 MSM 0203 tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 itu hal
status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini bisa kita ambil garis besarnya. Status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, yaitu pemberlakuan 5 tahun sampai 28 November 2023. Nah, jadi perlu kita cermati Bapak Ibu, dan mudah-mudahan dengan pemetaan pegawai non ASN ini nanti pegawai non ASN ini bisa terangkat menjadi ASN Bapak Ibu, karena di undang-undang di sini kita bisa baca Bapak Ibu, bisa kita garis bawahi bahwa status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu 1 PNS dan 2 P3K. Jadi tidak ada lagi honorer. Nah, harapannya dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini dengan adanya pendataan seperti ini, semua pegawai yang ada di dalam instansi pemerintahan itu nanti akan diangkat menjadi ASN semua Bapak Ibu. Amin. Semoga itu harapannya. Kemudian masing-masing instansi melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing, yaitu kebutuhan seperti ini adalah, saya ulangi, masing-masing instansi melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing. Nah, di sini nanti kemungkinan ada pengecualian Bapak Ibu yang tidak bisa masuk ke pendataan non ASN. Oke, kita lihat. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, ini garis besarnya di sini Bapak Ibu. Jadi kemungkinan besar nanti Bapak Ibu pegawai untuk pemetaan non ASN ini langsung nanti diangkat menjadi PNS maupun P3K. Yang poin 2, ya poin ini, yang poin C itu, dalam hal ini instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga bersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga ahli daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Nah, jadi kemungkinan nanti untuk ini kebutuhan tenaga pengemudi, kemudian tenaga kebersihan, tenaga satuan pengamanan itu nanti sifatnya adalah outsourcing, dan kemungkinan Bapak Ibu yang memang pendataan di sekolah itu masih di TU tata usaha dan sebagai pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pendidikan, ini kemungkinan nanti sistemnya itu adalah outsourcing. Kemudian ini dari ketiga ini dapat dialihkan menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing dan bukan merupakan tenaga non ASN pada instansi bersangkutan. Nah, di sini ketiga poin ini itu tidak bisa masuk ke tahap atau pemetaan tenaga non ASN, tapi nanti ini akan dialih dayakan atau tenaga ahli daya untuk outsourcing gitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adapun timeline pada pendataan di sini dimulai pada tanggal 30 September tahun 2022 ini, yaitu tentang prafinalisasi. Nah, ini ada untuk proses prafinalisasi di sini adalah satu instansi melakukan import data tenaga non ASN yang melakukan pengecekan data. Nah, ini nanti untuk poin-poin ini ada 2 poin yang bisa dipergunakan, yaitu tentang instansi itu sendiri dan tenaga non ASN itu sendiri. Jadi di timeline ini atau pendataan ini nanti ada dua operator ataupun 2 orang. Yang pertama di sini sebagai instansi atau sebagai operator instansinya, kemudian yang kedua nanti yang harus dilakukan oleh tenaga itu sendiri atau tenaga non ASN itu sendiri Bapak Ibu. Baik, ini untuk tenaga non ASN sendiri nanti atau Bapak Ibu sendiri nanti itu membuat akun dan registrasi pada halaman yang nanti ditentukan, kemudian mengkonfirmasi dan melengkapi data dan riwayat masa kerja. Nanti Bapak Ibu juga harus mengupload data-data atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian 31 September prafinalisasi di sini adalah untuk
Saya ambilkan langsung ke tenaganya saja untuk tenaga non ASN, karena di sini nanti untuk instansi nanti dari operator sekolah yang akan mengerjakan. Nah, untuk tenaga non ASN sendiri nanti yang mengerjakan adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk tenaga non ASN itu memeriksa dari pengumuman instansi. Kemudian yang kedua, jika tidak terdata, maka dapat mengusulkan usulan pendapat. Jadi nanti Bapak Ibu akan menunggu pengumuman dari instansi. Bila mana Bapak Ibu tidak terdaftar di situ, maka Bapak Ibu bisa mengusulkan untuk pendataan. Kemudian selanjutnya nanti yaitu Bapak Ibu membuat akun dan registrasi pada halaman BKN. Kemudian yang selanjutnya itu mengkonfirmasi atau melengkapi data dan riwayat masa kerja. Kemudian nanti dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan, nanti Bapak Ibu akan melakukan upload data pada halaman-halaman yang nanti akan dipergunakan. Kemudian di tanggal 31 Oktober di sini yaitu proses finalisasi, yaitu instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan, itu mengunggah SPT CM berdasarkan hasil pendataan terakhir. Kemudian instansi itu mengumumkan tenaga non ASN hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022. Inilah timeline pendataan yang nanti Bapak Ibu laksanakan, baik nanti instansi sekolah maupun operator sekolah maupun tenaga non ASN atau Bapak Ibu sendiri atau calon tenaga non ASN itu sendiri. Kemudian aplikasi yang digunakan di sini nanti adalah Bapak Ibu nanti diarahkan untuk login ke halaman ini Bapak Ibu. Kalau ini adalah contoh dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu namanya adalah Asem Kunir Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau data support employee pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan di sini untuk mengisi dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu penuhi. Kemudian yang kedua di sini ada login akun pendataan non ASN, yaitu di halaman BKN Bapak Ibu nanti Bapak Ibu juga akan diarahkan ke situ untuk melakukan pembuatan registrasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian persyaratan di sini berdasarkan Surat Menteri PAN RB nomor B1511 M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli ini tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, yaitu berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN. Kemudian yang kedua, pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian ada syarat tambahan, yaitu pembayaran langsung menggunakan APBN dari instansi pusat maupun APBD atau instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa individual ataupun pihak ketiga. Jadi tidak melalui di luar anggaran APBN atau APBD. Kemudian syarat yang kedua di sini syarat tambahannya adalah diangkat paling rendah oleh pemimpin unit kerja. Itu paling rendah adalah diangkat oleh pemimpin kerja, misalkan adalah kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember. Ini Bapak Ibu harus cermati bahwa itu syaratnya adalah telah bekerja paling singkat, yaitu 1 tahun tertanggal 31 Desember 2021 ini Bapak Ibu harus sudah masa kerjanya adalah 1 tahun minimal. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi adalah 56 tahun pada 31 Desember tahun 2022. Itu persyaratannya Bapak Ibu yang harus dipahami. Kemudian validasi atau utama awal di sini adalah pada periode ini pemerintah pernah diangkat masa kerja minimal 1 tahun. Kemudian karena masih aktif bekerja di instansi pendaftaran non ASN, usia wajib dalam ketentuan persyaratan per 31 Desember yaitu 1 tahun minimal untuk pendataan, ataupun nanti 1 tahun masih sudah diangkat masa kerjanya adalah minimal 1 tahun. Kemudian berdasarkan ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan tenaga non ASN antara lain yaitu Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya.
pegawai SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN dan APBD. Itu Bapak Ibu. Kemudian persiapan pendataan non ASN di sini, data berikut adalah data pokok yang diinput oleh admin operator instansi sebagai dasar terdatanya tenaga non ASN. Ini Bapak Ibu, tadi di awal saya menyampaikan bahwa di sini mekanisme di sini ada dua, yaitu operator sekolah atau instansi dan Bapak Ibu sendiri atau tenaga non ASN itu sendiri. Nah, di sini persiapan tenaga non ASN, data berikut adalah data pokok yang diinput oleh admin. Bapak Ibu perlu dicermati. Jadi admin sekolah atau admin operatornya di sini juga harus menginputkan atau mengisikan tenaga non ASN, yaitu meliputi NIK, nama lengkap tanpa gelar, nama peserta bila mana Bapak Ibu masuk ke khusus X tenaga honorer K2, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini, nomor ijazah, kemudian tanggal lulus sekolah, file dokumen ijazah. Inilah yang akan nanti diinputkan oleh admin operator instansi. Untuk loginnya yaitu nanti Bapak Ibu untuk operator sekolah yaitu menggunakan https nsc sisa admin bkn.bkn.go.id. Itu akan yang akan diinputkan oleh operator sekolah atau instansi sekolah. Kemudian alur proses di sini instansi di sini operator instansi mendaftar tenaga non ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non ASN berdasarkan peraturannya apa Bapak Ibu tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian instansi wajib melakukan checking atau pemeriksaan data dari yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non ASN. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi secara individual, nanti juga operator instansi juga akan melakukan checking data yang Bapak Ibu input. Kemudian sampai batas waktu yang ditentukan, instansi wajib melakukan finalisasi. Jangan lupa ini untuk instansi juga harus melakukan finalisasi pada tanggal yang telah ditentukan. Instansi wajib mengunggah SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak sebagai hasil akhir pendataan tenaga non ASN. Jika nanti datanya Bapak Ibu sudah divalidasi atau sudah di-checking atau sudah melakukan pemeriksaan oleh instansi atau operator instansi, maka nanti pihak sekolah harus melakukan finalisasi dan Bapak Ibu operator instansi atau operator sekolah nanti juga wajib mengunggah surat SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, untuk tenaga non ASN di sini adalah setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non ASN dapat membuat akun pendataan non ASN yaitu melalui halaman BKN, lalu melakukan registrasi untuk dapat memonitor dan mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja tenaga non ASN masing-masing. Nah, tenaga non ASN dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan non ASN. Jadi sama seperti kalau Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran P3K atau CPNS, itu biasanya ada resume ataupun hasil bukti bahwa kita telah membuat akun atau mendaftar, seperti itu Bapak Ibu. Sama halnya dengan pendataan non ASN berikut. Kemudian proses melengkapi riwayat oleh tenaga non ASN nanti ini Bapak Ibu harus mengisi sendiri dan akan berhenti atau selesai ketika instansi menyatakan finalisasi. Jadi kalau instansi belum melakukan finalisasi maka Bapak Ibu masih bisa melakukan proses, tetapi jika mana nanti pihak instansi di sini telah melakukan finalisasi maka Bapak Ibu dinyatakan selesai untuk melakukan ataupun pengisian ataupun pengunggahan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian alur prosesnya di sini Bapak Ibu nanti masuk ke halaman HTTP registrasi admin bkn.co.id untuk yang non ASN. Ini adalah garis miring non ASN. Kemudian admin pendataan non ASN untuk ini adalah untuk pihak instansi ataupun nanti untuk operator instansinya. Untuk tenaga non ASN yaitu pendataan non ASN bkn.go.id, yaitu tenaga non ASN wajib melakukan registrasi akun dan pendaftaran pada pendataan non ASN yang bertujuan untuk mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non ASN
melengkapi atau menyesuaikan data yang diinput oleh admin operator instansi, kemudian melengkapi riwayat kerja sebelumnya. Sebagai tenaga non ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat melaporkan kepada admin instansi pendataan non ASN untuk didaftarkan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bila mana dari pihak instansi sudah ada pengumuman dari instansi tapi Bapak Ibu belum terdaftar, maka Bapak Ibu bisa mengusulkan untuk didaftarkan melalui admin instansi. Kemudian untuk THK 2 di sini wajib melaporkan aplikasi tenaga non ASN yaitu pada menu lapor THK 2. Ini khusus untuk yang THK 2 atau tenaga honorer kategori 2. Dokumen kelengkapan yang dibutuhkan ini untuk instansi adalah SK kontrak kerja yang pembayarannya dengan mekanisme APBN atau APBD, di mana minimal 1 tahun masa kerja dan masih bekerja pada instansi pada saat pendataan. Bukti pembayaran atas tenaga non ASN ini dengan mekanisme APBN, APBD berdasarkan SK di atas. Nah, ijazah atau bukti lulus pendidikan yang memiliki saat ini oleh tenaga non ASN dapat dilengkapi oleh tenaga non ASN itu sendiri. Kemudian untuk tenaga non ASN di sini pembuatan akun yaitu kartu tanda penduduk yang dipersiapkan adalah kartu tanda penduduk, pas foto terbaru, ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tenaga non ASN itu melakukan registrasi dan melengkapi riwayat yaitu berupa SK setiap periode bekerja. Yang kedua, bukti pembayaran berdasarkan SK atau slip gajinya. Kemudian STR bagi tenaga kesehatan atau sertifikat pendidik bagi guru jika memiliki. Untuk yang poin ini STR ini hanya untuk tenaga kesehatan dan serdik atau sertifikat pendidik itu bagi Bapak Ibu guru yang memiliki. Demikian Bapak Ibu informasi tentang pemetaan non ASN tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa bahwa untuk pegawai di pemerintahan di sini status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah statusnya terdiri dari 2 jenis kepegawaian Bapak Ibu, perlu digarisbawahi lagi, yaitu hanya ada 2 jenis yaitu PNS dan P3K. Nah, semoga dengan adanya pemetaan non ASN ini Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ANS entah itu PNS maupun P3K. Demikian Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf bila mana dalam penyampaian ini kurang jelas, dan sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe silakan untuk subscribe dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar ataupun nanti Bapak Ibu juga mengaktifkan loncengnya sehingga tidak tinggalan informasi-informasi yang kami bagikan. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan bila mana ada kesalahan dalam penyampaian silahkan Bapak Ibu masukannya silahkan nanti disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Demikian dan salam bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.